Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jian Cara dengan NIM 2210505092. Di sini saya akan memenuhi pengganti tugas UAS saya dalam bentuk praktik video dari mata kuliah software hadis. Oke, langsung saja di sini saya akan melakukan praktik pencarian hadis atau takhrij hadis melalui software Jawami Al-Kalim secara otomatis dan kemudian melalui Maktabah Syamilah secara manual. Oke, langsung saja. Di sini saya akan pertama membuka dari software Jawami Al-Kalim. Nah, setelah saya membuka Jawami Al-Kalim akan membuka tampilan layar bagian awal seperti ini. Nah, akan tetapi saya akan memasukkan kata kunci dari hadis saya itu yang berada di posisinya di tengah, tidak berada di awal kata. Maka saya tidak memilih ardun, akan tapi saya memilih bagian bahthun. Nah, di sini saya akan memasukkan kata kunci dari hadis saya dari judul skripsi saya, yakni hadis tentang tahbib, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Nah, di sini yang menurut saya kata kunci yang tidak terlalu familiar atau jarang diulang-ulang dalam riwayatan lain, yakni berupa khabbaba. Baba. Nah, oke, langsung saja di sini kita bisa langsung klik Bahthun Muthabik. Nah, mungkin di sini saya harus menunggu cukup lama untuk melihat dari hasil pencarian takhrij hadis yang ada di Jawami Al-Kalim. Nah, alhamdulillah di sini sudah selesai dari pencarian yang ada di software Jawamil Kalim. Di sini saya menemukan ada di kolom nomor 1 hadis, bunyi hadis yang serupa dengan hadis yang saya maksud, hadis utama yang saya maksud, yakni laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw abdan ala sayyidihi. Nah, di sini langsung saja kita pilih di hadis utama yang benar-benar kita maksud, kemudian langsung saja klik ardun untuk melihat berapa total keseluruhan dari jumlah hasil pencarian takhrij hadis mengenai kata kunci yang saya masukkan berupa khabbaba. Nah, di sini ditampilkan bahwa keseluruhan ini totalnya ada 8 hadis. Nah, akan tetapi di sini saya akan mengambil atau mengambil hanya dalam ruang lingkup kutubut tis'ah. Nah, di sini saya mendapatkan hanya dua hadis atau 2 riwayat mengenai tahbib, yakni ada pada riwayat Sunan Abi Daud nomor 1863 dan juga Sunan Abi Daud di nomor 4504. Nah, ini hanya terdapat 2 riwayat 2 hadis yang ada di dalam ruang lingkup kutubut tis'ah. Oke, untuk selanjutnya kita akan membandingkan dari hasil pentakhrij hadis yang ada di software Jawamil Al-Kalim dengan Maktabah Syamilah. Dapat disimpulkan bahwa di software Jawamil Al-Kalim
dalam ruang lingkup kutubu tis'ah, di sini hanya ada terdapat 2 hadis atau 2 riwayat yang sama-sama itu riwayat Sunan Abi Daud, akan tetapi beda penomorannya. Yang pertama ada penomoran 1863 dan kedua ada penomoran 4504. Oke, langsung saja kita akan membuka Maktabah Syamilah. Nah, oke, langsung saja. Ini tampilan awal Maktabah Syamilah seperti ini. Langsung saja kita ke kaca pembesar untuk melakukan pencarian. Nah, di sini saya mengklik bagian tasnif untuk melakukan pencarian kitab hadis atau kitab-kitab yang lain, itu yang primer. Nah, untuk di bagian Al-Qisam ini kita tuliskan namanya. Untuk mencari kitab hadis-hadis primer itu namanya Kutubus Sunnah. Nah, langsung saja checklist. Nah, untuk yang pertama saya akan mencari kitab-kitab yang dalam ruang lingkup Kutubus Sittah. Nah, untuk yang pertama ada Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, sini langsung aja centang. Kemudian ada Sahih Muslim, kemudian ada Sunan Arba'ah, yakni Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, dan Sunan An-Nasa'i. Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Abi Daud, kemudian ada Sunan Tirmidzi, kemudian ada Sunan An-Nasa'i. Nah, di sini saya telah memilih kitab-kitab hadis dalam ruang lingkup Kutubus Sittah, 6 kitab hadis. Nah, untuk memudahkan kita dalam pencarian hadis atau takhrij hadis dari hadis yang kita maksud, itu kita bisa langsung saja pergi ke majalah untuk menyimpan folder agar memudahkan kita untuk tidak mencari di kitab-kitab lagi gitu. Jadi kita sudah membuat folder khusus untuk Kutubus Sittah maupun Kutubut Tis'ah. Nah, karena ini saya sudah mengambil di bagian Kutubus Sittah, maka akan saya buat foldernya dulu terlebih dahulu. Di sini langsung saja Kutubus Sittah. Nah, langsung saja setelah itu hifz. Nah, di sini saya setelah membuat folder di lingkup Kutubus Sittah. Oke. Kemudian jika ingin mencari hadis melalui Kutubut Tis'ah, kita bisa langsung menambahkan ketiga kitabnya lagi. Yang untuk selanjutnya ada Sunan Ad-Darimi. Nah, Sunan Ad-Darimi untuk di dalam kitabnya dicetakan baru namanya Sunan Ad-Darimi. Akan tetapi Imam Ad-Darimi menamakan kitabnya dengan Musnad Ad-Darimi. Jadi di sini kita cari dengan Musnad Ad-Darimi. Oke, sini. Kemudian Muwatta Malik. Ini Muwatta Malik. Kemudian ada Musnad Ahmad, kita pilih yang Arisalah. Nah, di sini saya telah menemukan keseluruhan kitab 9 hadis, yakni Kutubut Tis'ah. Nah, selanjutnya tadi saya telah bikin folder Kutubus Sittah, dan selanjutnya saya ingin membuat folder baru yang berjudul Kutubut Tis'ah.
kutubut tis'ah. Nah, langsung saja klik bagian ini, hapus. Nah, ketika teman-teman atau kita yang ingin mencari hadis hanya dalam ruang kutubut sita, kita bisa langsung saja menceklis, memilih di salah satu bagian ini, tepatnya ada di majalat. Nah, misalnya kita ingin mencari hadis dalam ruang lingkup kutubus sita, bisa langsung centang di bagian ini. Nah, nanti akan muncul langsung tampilan ini. Nah, ini sangat mempermudah kita sekali gitu. Nah, kemudian karena saya ingin mencari hadis saya dalam ruang lingkup kutubut tis'ah, maka saya memilih di folder bagian kutubut tis'ah. Nah, maka dia secara otomatis akan muncul langsung di kisah kitabnya dan begitu pilihan kitab-kitab 9 hadisnya. Oke, langsung saja. Di sini saya sama memasukkan kata kunci yakni berupa khobaba, sama seperti yang ada di software Jawamil Al-Kalim, karena menurut saya ini kata kuncinya jarang terulang-ulang di dalam riwayat hadis-hadis yang lain. Khobaba. Oke, langsung saja klik di bagian teropong. Nah, setelah saya memasukkan kata kunci berupa khobaba, akan muncul tampilan hasil dari takhrij hadis yang ada di Maktabah Syamila. Kita lihat ya berapa keseluruhan hasilnya. Wah, ini sangat banyak sekali. Di sini total keseluruhan ada ada 197. Nah, di sini kita akan menyeleksi mana yang dia berupa hadis ataupun yang hanya sebatas catatan kaki. Di sini saya akan menyeleksi satu-satu terlebih dahulu untuk melihat dan bisa menyimpulkan berapa hasil pencarian takhrij hadis yang ada di Maktabah Syamila. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama di sini ada riwayat di sini. Di sini kita langsung lihat ya yang menunjukkan dia ada di kitab 9 hadis. Di sini langsung saja di sini ke Musnad Ahmad. Nih. Untuk yang pertama di sini Musnad Ahmad. Riwayat Musnad Ahmad nomor hadis 9157. Di sini berbunyi man khabbaba khadiman ala ahliha falaysa minna wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa. Tengok next lah. Falaysa minna. Nah, untuk di sini hadisnya ada di jilid 15 dan nomornya nomor 80. Nah, di sini di Musnad Ahmad kita temukan satu ya, ada satu riwayat Musnad Ahmad satu riwayat. Dan kita lihat lagi Musnad Ahmad juga apakah ini hadis atau di sini hanya pernyataan berupa catatan kaki, bukan hadis. Oke, next selanjutnya. Di sini berupa hadis yang mana itu hadis yang setema, akan tetapi terdapat perbedaan lafaznya gitu. Yang ini untuk yang ini hadisnya berbunyi laisa minna man halafa bil amanah wa man khabbaba ala imri'in zaujatahu aw mamlukahu falaysa minna. Untuk nomor hadisnya ada di nomor 22.980 dan ada di riwayat Musnad Ahmad. Untuk jilidnya ada jilid 38 dan halaman 82. Di sini kita temukan ada Musnad Ahmad 2. Kemudian untuk yang selanjutnya
Selanjutnya di sini hanya catatan kaki saja. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini juga catatan kaki. Selanjutnya di sini juga hanya catatan kaki, ini hop babanya ada di catatan kaki. Kemudian kita juga lihat lagi. Di sini juga catatan kaki. Di sini juga sebuah pernyataannya, bukan, maaf salah. Di sini hadis, lihat di sini hadis. Di sini yang berbunyi ka'annaha tahta au khabbaba allati an yusarika qabla an tadkhulul haram. Inna habiba bani alayya. Ini berupa hadis, akan tetapi ini tidak masuk ke dalam suatu tema yang saya maksud. Nah, jadi kita lanjut. Kemudian ini juga bukan. Ini juga hanya sekedar pernyataan di bab di mana aja. Di sini hadis ada di riwayat Sunan Abu Dawud 1, nomornya 2157, ada di jilid 2 halaman 220. Oke, selanjutnya di sini hanya pernyataan babnya saja, bukan hadis. Kemudian ini hadis ada di nomor 5170, ada riwayat Sunan Abi Daud juga. Di sini kita temukan Sunan Abi Daud ada 2. Ada di jilid 4 nomor 508. Kemudian di sini hanya pernyataan babnya saja, bukan hadis. Di sini hadis di riwayat Sunan Abi Daud juga nomor 2157. Kemudian selanjutnya hanya di pernyataan bab saja. Ini selanjutnya hadis ada di nomor 5170 di riwayat Sunan Abi Daud juga. Ada 4. Di sini hanya pernyataan bab. Di sini juga bab. Ini bab. Di sini hadis. Man khabbaba zaujata imri'in aw mamlukahu falaysa minna. Di sini ada riwayat Abu Dawud nomor 130. Ada nomor hadisnya 5157 di jilid 7 nomor halaman 474 di riwayat Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud di sini saya telah menemukan 5 riwayat dengan lafaz yang berbeda-beda dan dalam satu tema yang sama. Di sini hanya catatan kaki saja. Di sini man khabbaba khadiman ala sayyidiha falaysa minni. Di sini juga keterangannya, informasi mengenai kitabnya ini bukan bagian masuk ya, bagian dari kutubut tis'ah. Kemudian di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dari keseluruhan total dari 100 berapa? Dari 197, di sini saya menyimpulkan bahwa yang ada di dalam ruang lingkup kutubut tis'ah itu saya mendapatkan hadis yang ada di dalam Maktabah Syamilah itu ada 7 hadis. Untuk yang riwayat Ahmad ada 2 hadis, dan kemudian untuk Abu Dawud itu ada 5 hadis. Oke. Yang tadi di software Jawamil Al-Kalim, hasil pencarian takhris hadis hanya berjumlah 2 hadis, yakni sama-sama terdapat di riwayat Sunan Abi Daud saja. Kemudian yang ada di Maktabah Syamilah itu total keseluruhan ada 7 hadis, 2 di riwayat Ahmad, kemudian 5 ada di riwayat Sunan Abi Daud.
Oke, lanjut. Kita lanjut masuk ke biografi rawi. Nah, kita akan menelusuri masing-masing dari biografi rawi dari hadis utama. Nih, hadis utama. Untuk hadis utama saya, yang rawi pertama itu ada Hasan bin Ali. Nih, Hasan bin Ali. Untuk Hasan bin Ali bisa langsung kita klik di bagian ini. Nah, di sini akan memunculkan biografi singkat. Di sini ada nama ismun rawinya, kemudian ada nama terkenalnya, kemudian ada nama lakopnya, nomor rawinya, kunyahnya, kemudian ada rotibanya, kemudian ada nasabnya gitu. Ada tahun wafatnya, tahun kelahirannya gitu. Nah, di sini juga ada terdapat al-jarh wa ta'dil mengenai rawi pertama. Nah, di sini disebutkan ada keseluruhan totalnya 13 ulama yang menilai rawi pertama. Kemudian di sini ada as-suyuh, guru-gurunya. Mungkin loading ini ya. Kita lihat dulu Nah, di sini udah. Nah, di sini selesai loadingnya. Di sini disebutkan berjumlah 137 guru-gurunya, kemudian muridnya juga. Bentar, kita tunggu sebentar. Nah, untuk guru-gurunya juga disebutkan ada berjumlah 100 muridnya. Kemudian di sini kita lihat tahdibul kamalnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari software Jawamil Al-Kalim, data-data mengenai biografi perawi ini didapatkan dari data olahan dari kitab Tahdibul Kamal. Nah, yang mana di sini data-datanya berupa data olahan yang diolah dari kitab Tahdibul Kamal, karena jika kita ingin mengambil data dari Jawamil Al-Kalim mengenai biografi ini, itu tidak akan valid jika kita ingin membuat makalah ataupun membuat skripsi. Data yang terdapat di dalam Jawamil Al-Kalim ini tidak valid, karena di dalam software ini datanya itu tidak menyantumkan, tidak ada sumber referensi seperti nomor halaman berapa, kemudian nomornya jilidnya berapa gitu. Di sini hanya berupa data olahan yang itu ringkasan dari kitab Tahdibul Kamal. Nah, jika ingin kita melihat melihat yang Tahdibul Kamal aslinya, kita bisa lihat ke Maktabah Syamilah. Nah, di situ kita bisa lihat ada sumbernya, ada referensinya, ada di nomor halaman berapa, segitu juga. Nah, dapat disimpulkan bahwa software Jawamil Al-Kalim ini dalam mencari biografi perawi itu hanya bisa membantu kita dalam pencariannya. Nah, untuk mengecek kevalidan datanya itu bisa kita lihat langsung ke Maktabah Syamilah. Nah, di sini rawi pertama memiliki nama Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Hadali Al-Khalal Al-Bu-Ali. Nah, karena di sini nama rawi Al-Hasan bin Ali juga menurut saya sangat familiar dalam nama rawi lain. Nah, di sini saya mengambil namanya Muhammad Al-Hadali. Nah, langsung saja kita pergi ke Maktabah Syamilah. Oke, di sini kita temukan data mengenai syarah hadis dari hadis utama yang saya maksud. Di sini langsung saja kita copy. Nah, kita copy nanti akan kita paste dengan memasukkan hasil kopian ini ke dalam ChatGPT untuk menerjemahkan dari syarah hadis ini. Kita memerlukan bantuan untuk ChatGPT untuk membantu menjelaskan makna dari syarah hadisnya. Oke, di sini langsung kita copy paste, langsung aja klik.
Nah, di sini sudah ada mengenai penjelasannya. Penjelasan syarah hadis dari hadis utama yang saya maksud adalah di sini al-hubbab dengan doma harokat pada huruf h yang tidak bertitik, huruf muhmalah, al-ukli al-khurasani, Muslim meriwayatkan darinya dari Ammar dengan mendahulukan huruf ro. Salah deh, salah. Oke, di sini saya mendapatkan data mengenai syarah hadis dari hadis yang saya maksud, hadis utama yang saya maksud. Oke, langsung saja di sini saya akan mengcopy di bagian syarah hadis yang mengatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna qila ma'nahu laisa ala hadaina wasiritinal kamilah. Nah, di sini saya akan mengcopy di bagian ini untuk diterjemahkan melalui bantuan untuk diterjemahkan melalui bantuan ChatGPT. ChatGPT, oke ya, di sini. Nah, di sini dijelaskan terjemahan dari ChatGPT-nya mengenai hadis utama dari syarah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk golongan kami. Dikatakan maksudnya adalah bukan mengikuti petunjuk dan jalan hidup kami yang sempurna. Nah, orang yang menghasut yaitu dengan huruf kha yang bertitik bukan huruf h dan huruf ba yang diberi tasydid yang berarti bahwa seorang wanita yakni menipunya dan merusaknya dari suaminya. Nah, dalam hadis disebutkan tidak akan masuk surga orang yang menipu atau khab dan mengkhianat. Kata khab dengan harokat fathah berarti menipu, yaitu orang yang licik dan menyebarkan kerusakan di tengah masyarakat. Seorang wanita juga bisa disebut khab dan kadang huruf kha-nya dibaca kasroh. Adapun bentuk masdarnya adalah hanya boleh dibaca dengan kasroh atau maksudnya orang yang menghasut seorang budak terhadap tuannya atau budak perempuan terhadap tuannya atau anak terhadap ayah atau ibunya. Nah, dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Sahihnya juga disebutkan barang siapa menghasut seorang budak terhadap keluarganya maka ia bukan termasuk golongan kami, dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka ia bukan termasuk golongan kami. Jadi ini penjelasan mengenai syarah hadis dari hadis utama yang saya maksud. Oke, lanjut saja. Mengenai syarah hadis sudah terselesaikan. Mengenai syarah hadis telah terselesaikan. Kemudian kita akan mencari goribul hadis. Nah, di hadis saya ini, menurut saya dari hadis saya ini gorib ya, kata gorib dari hadis saya bisa saya memakai kata gorib, memilih kata gorib yakni baba sama ala sayyidihi. Nah, untuk mencari kata gorib hadis dari hadis saya di sini saya di bagian kisam itu kita mencari kitab yang namanya Al-Ghoribu wal Ma'ajim. Oke, salah, belum saya ubah ke setelan bahasanya, bahasa Arab. Ini secentang, kemudian tidak usah karena supaya kita bisa melihat keseluruhannya.
Di sini saya memakai dua kata, memilih dan memakai dua kategori, yakni khobbaba, khobbaba dan ala sayyidihi. Langsung aja diteropong. Oke, di sini terlihat ya tampilan dari hasil kategori yang saya cari. Sini akan kita cari dulu mana yang sesuai. Kita cek satu-satu untuk mengetahui makna gorib. Sini saya akan melihat ya untuk ini sangat banyak sekali hasil dari kategorinya. Coba ini kita ulang ya, kita ulang. Oke. Nah, ini bukan ya pernyataan goribnya. Kita cari yang lain.
Ini bukan. Ini catatan kaki. Khabbaba. Nih, kita menemuinya makna dari khabbaba. Nih, langsung saja kita copy. Nih, oke. Dari ini ya. Oke. Darbun. Nah, dijelaskan bahwa keterangan kategori dari khabbaba ini berawal dari kata al-hibbu dengan harokat kasrah berarti tipu daya, kelicikan, kecurangan, dan kerusakan. Sebagaimana hanya kata al-khabbaba dengan huruf-huruf yang dimawalkan menurut pendapat Ibnu Al-Arabi disebutkan seseorang telah melakukan khab atau tipu daya. Kata kerjanya adalah khabba yahibbu. Hibban artinya ia jelas-jelas licik. Kalimat khabibta ya rajul berarti wahai lelaki engkau telah melakukan khib tipu daya mirip dengan bentuk alimta ta'lamu ilman kamu tahu kamu tahu pengetahuan. Nah, seseorang laki-laki disebut mukhab artinya seorang menipu yang secara bentuk seperti berasal dari fil khabba. Nah, kata khabbahu artinya ia telah menipunya dan tahbib berarti merusak hubungan seseorang dengan budak laki-laki atau budak perempuan milik orang lain. Dikatakan pula khabbaha artinya ia telah merusaknya atau membuatnya berpaling. Contoh, fulan telah menghasut budakku, maksudnya ia telah menipunya. Nah, Abu Bakar berkata mengenai ungkapan fulan menghasut sahabat si fulan artinya ia telah merusak hubungan di antara mereka. Nah, di sini sedangkan al-khab. Nah, ada juga yang mengatakan khutbah adalah ketika seekor kuda mengangkat kedua kaki kanannya sekaligus dan kedua kaki kiri sekaligus atau mengaitkan kedua tangan dan kaki secara bergantian. Nah, akan tetapi di sini dikatakan bahwa dari kata khutbah kategori khutbah itu mempunyai arti menipu, merusak atau merusak hubungan seorang
istri dengan suaminya, ataupun juga seorang suami dengan istrinya, ataupun dengan budak dan tuannya, yang artinya itu menipu eh, secara bentuk itu artinya menipu ya, menipu atau manipulasi gitu. Oke, ini merupakan penjelasan dari kata gorib yang hop baba. Nah, karena saya memasukkan kata gorib yang memakai juga ala sayyidihi, sebenarnya ala sayyidihi tidak termasuk golongan gorib, tapi saya ingin mempermudah pencarian saya, makanya saya memasukkan dua dua kata gorib. Nah, akan tetapi di sini saya memang ingin mengetahui makna apa asli dari kata yang hobbaba. Kemudian selanjutnya itu ada asbabul wurud dari hadisnya. Nah, di sini kita langsung ke sini ke kaca pembesar, kemudian bagian tasnif, kemudian bagian kisam. Kita memilih di bagian salah maaf. Untuk mencari asbabul wurud kita langsung ke Al-Kutub. Al-Kutub. Nah, untuk asbabul wurud, pencarian asbabul wurud itu kita memakai namanya kitab Al-Luma. Al-Luma fi asbabil wurud. Nah, ini kita bisa klik. Kemudian satu lagi Al-Bayan wa Ta'rib. Al-Bayan ini. Nah, untuk pencarian asbabul wurud saya menggunakan dua kata kunci ini. Saya akan mencoba dua kata kunci ini karena kan ada beberapa hadis yang tidak mempunyai asbabul wurud maupun juga yang mempunyai asbabul wurud. Maka ini saya akan mencoba mengecek satu-satu dengan satu-satu kata per hadisnya, satu-satu kata dari hadis saya yang saya maksud untuk mengecek apakah hadis ini mempunyai asbabul wurud atau tidak. Langsung saja. Nah, ternyata hadis utama saya ini di sini ditampilkan ada hasil ya pencarian asbabul wurudnya. Di sini saya akan cek satu-satu untuk mengetahui apa asbabul wurud dari hadis saya. Ini kita lihat ya next selanjutnya supaya kita tahu apa maknanya. Kita salin terus kita paste. Kita cek dulu ya apakah artinya sesuaikah asbabul wurudnya ini. Nah, di sini dikatakan bahwa
Nah, di sini dikatakan bahwa at-takhbib adalah merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Dikatakan fulan telah menghasut istri si fulan terhadap dirinya. Maksudnya merusak hubungan mereka, disebutkan oleh penyair Imru Al-Qais dalam syairnya. Nah, ini mungkin tidak berupa asbabul wurud ya. Mungkin kita coba lihat lagi mana yang menyatakan asbabul wurud. Nah, di sini coba ya kita masukkan yang ini. Bismillah. Ini setelah kita melihat hasilnya, ini tidak sesuai ya dengan hadis yang saya maksud asbabul wurudnya. Mungkin tapi pada intinya di sini yang sebelumnya itu menjelaskan bahwa uh, lingkup dari asbabul wurud dari hadisnya itu mengenai tahbib. Nah, di sini kan uh, jelaskan bahwa telah pernah terjadinya menghasut istri si fulan terhadap dirinya. Maksudnya itu merusak hubungan mereka, hubungan seorang wanita dengan suaminya seperti itu. Mungkin alhamdulillah telah terpenuhinya tugas dari UAS mata kuliah software hadis. Lebih dan kurang saya masih juga harus banyak belajar dari mata kuliah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Bapak dosen pengampu. Wabil akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari untuk mencari biografi Rawi di Maktabah Syamila, yakni kitabnya Tahdhibul Kamal. Oke, kita pakai ini dulu soalnya uh, tidak bisa huruf dainya.
Di sini pilih di Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal karya Al-Mizzi. Nah, di sini karena eh, di sini kan saya tadi sudah memilih dari nama rawi yang ingin kata kunci rawi yang ingin saya masukkan, yakni namanya tadi Muhammad Al-Hadali. Nih, Muhammad Muhammad Al-Hadali. Nah, langsung saja diteropong untuk melihat hasil pencarian rawinya. Nah, di sini langsung ya karena kita memang harus tepat memasukkan kata kunci dari nama rawi yang ingin kita cari. Nah, karena di sini menurut saya Muhammad Al-Hadali ini termasuk jarang ada nama yang dipakai dalam rawi-rawi yang lain, makanya saya memasukkan kata kunci dengan nama rawi Muhammad Al-Hadali. Nah, di sini keterangannya bahwa di biografi Al Hasan bin Ali bin Muhammad Al Hadali ini ada di nomor biografi 1250. Nah, kemudian kode-kode mengenai huruf kha, mim, dal, ta, qaf ini mempunyai kode tertentu yang sudah dibuat oleh pengarang kitab Tahdhibul Kamalnya. Nah, di sini kha dia maksudnya Bukhari, yang diriwayatkan Bukhari, kemudian ini mim Muslim, kemudian dal ini Sunan Abi Dawud, kemudian ta Tirmidzi, dan qaf ini Ibnu Majah. Nah, untuk melihat keseluruhannya kita bisa lihat ya, di sini beliau memiliki nama asli Al Hasan bin Ali bin Muhammad Al Hadali. Kita lihat next slide-nya selanjutnya. Al-Khalali Abu Ali Waqil Abu Muhammad Al-Halwani Ar-Raihani Nazilu Makkah. Nah, untuk rawaan berarti guru-gurunya. Nah, di sini kita bisa lihat dari Ibrahim bin Khalid As-Sunani dan begitu juga seterusnya. Di sini juga banyak guru-gurunya. Di sini bisa lihat langsung ya, begitu lengkap datanya mengenai rawi-rawinya. Nah, di sini kode-kode ini yang terdapat di dalam sini itu mempunyai makna tertentu seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah, di sini da berarti hadisnya Hasan bin Ali yang diriwayatkan dari gurunya yakni Ibrahim bin Khalid As-Sunani itu ada di dalam riwayat Sunan Abi Dawud. Huruf da ini menunjukkan Sunan Abi Dawud. Nah, perlu diketahui, kita lihat yang slide sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa biografi rawi Hasan bin Ali ini ada di jilid 6, kemudian nomor halamannya 259, dan begitu juga di next selanjutnya bisa dilihat jilidnya, kemudian nomor halamannya. Kemudian kita lihat untuk nama muridnya. Nama-nama muridnya. Di sini rawa anhu ini artinya murid-muridnya. Di sini Al-Jama'ah Siwa An-Nasa'i. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwa imam-imam yang kutubut tis'a di situ guru-gurunya semuanya, murid-muridnya kecuali Imam An-Nasa'i. Al-Jamaah ini memiliki arti dari imam-imam yang meriwayatkan kutubut tis'a kecuali An-Nasa'i. Kemudian selanjutnya juga ada murid-muridnya yang lain sampai dengan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi ke next slide-nya. Nah, untuk di sini mengenai jarh wa ta'dil mengenai rawi yang pertama yang Hasan bin Ali. Di sini menurut Imam Ya'qub bin Syaibah, wa qala Ya'qub bin Syaibah kana thiqa thabitan mitqanan. Nah, di sini kata Imam Ya'qub bin Syaibah, atau menurut beliau ini rawi pertama ini thiqah. Nah, mutkin. Kemudian ada juga menurut Imam Nasa'i. Nah, beliau menilai imam ini berupa thiqah. Kemudian berikutnya juga ada lagi menurut Imam Abu Bakar
khatib, kana thiqo hafizon, udah thiqo hafiz lagi gitu. Kemudian kita lihat mengenai tahun lahirnya, tahun milad ataupun tahun wafatnya. Di sini saya baca tidak ada data mengenai miladnya, tahun lahirannya. Kan tetapi di sini menurut Abu Qasim Al-Ilqai, di sini beliau mengatakan tufiya sana ithnataini wa arba'in wa mi'atain wa zada ghairuhu fi dil hijjah di Makkah. Nah, kata Imam Abu Qasim ini, beliau itu wafat pada tahun 142 dan kemungkinan beliau ini lahir di bulan Zulhijjah di Makkah. Oke, langsung lanjut saja kita cek perawi yang nomor 2. Kita kembali lagi ke software Jawami Al-Kalim. Nah, untuk yang rawi kedua kita bisa lihat, langsung klik di sini. Begitu juga penjelasan sebelumnya ya, udah saya jelasin. Di sini ada biografi singkatnya, tidak perlu kita lihat lagi. Ada jarawat tadilnya, suyukhnya, atalamits. Langsung saja kita lihat di Tahdhibul Kamal untuk melihat data nama aslinya beliau agar bisa kita lihat, cek data aslinya yang ada di Maktabah Syamilah. Untuk rawi kedua bernama Zaid bin Al-Hubab bin Ar-Royan. Nah, di sini saya akan memasukkan kata kunci yang menurut saya itu nama rawinya tidak familiar di kalangan rawi lain. Di sini saya akan memasukkan kata kunci berupa nama Al-Hubab bin Ar-Royan. Al-Hubab bin Ar-Royan. Al-Hubab bin Ar-Royan. Langsung saja kita klik kaca pembesar ya, kaca pembesar. Nah, di sini telah ditampilkan data mengenai biografi rawi yang kedua, yakni bernama Zaid bin Al-Hubab bin Ar-Royan. Di sini nomor biografinya ada nomornya 2095. Kemudian di sini arba'ah. Ini menunjukkan angka 4. Nah, ini menunjukkan bahwa rawi ini ada meriwayatkan di dalam riwayat 4 arba'ah, yakni 4 Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Oke, langsung aja kita ke next slide selanjutnya. Nah, di sini untuk nama rawaan, nama-nama gurunya juga dari Abi Syaibah Ibrahim, begitu dengan seterusnya. Ini merupakan guru-gurunya, rawaan, guru-gurunya. Di sini juga ada seperti penjelasan sebelumnya, saya telah memberitahukan bahwa informasi mengenai kode-kode ini. Nah, kalau tak berarti hadisnya Zaid bin Al-Hubab bin Royan. Nah, dari riwayat Abi Syaibah Ibrahim itu ada di dalam riwayat ta itu Tirmidzi dan qaf itu Ibnu Majah. Begitu juga dengan mim Imam Muslim. Nah, untuk selanjutnya kita lihat nama murid-muridnya. Nah, bisa kita lihat ya bahwa gurunya juga lumayan banyak, guru-guru beliau. Di sini rawa anhu, murid-muridnya. Di sini ada Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhuri, kemudian Ibrahim bin Ya'qub Al-Jauzajani. Nah, di sini begitu banyak juga dari Ibrahim bin Sa'id, begitu dengan seterusnya nama-nama murid-muridnya. Oke. Kita akan mencari informasi mengenai joro wa ta'dil, mengenai rawi kedua. Nih. Di sini menurut Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, kemudian dari Yahya bin Ma'id mengatakan bahwa menilai bahwa rawi kedua ini merupakan thiqah.
Oke, next selanjutnya kita lihat lagi. Kemudian ada juga menurut Imam Abu Hatim menilai rawi ini soduk solih. Kemudian kita lihat mengenai tanggal wafat, keterangan tanggal lahir ataupun tanggal wafat di sini. Di keterangannya di data sini saya hanya mendapatkan data dari wafatnya. Nah, di sini kata Abu Hisam Ar-Rafa'i wa Matin, ia berkata mata sana talata wa mi'atain. Nah, beliau itu lahir pada tahun 230. Ini informasi mengenai tahun wafat beliau, sedangkan tahun kelahirnya saya tidak menemukan datanya ada di sini. Oke, kita langsung saja lagi menuju rawi ketiga. Nah, untuk rawi ketiga ada Ammar bin Ruzaik. Yuk kita lihat nama asli beliau. Langsung saja ya kita ke Tahdhibul Kamal untuk melihat data nama aslinya yang ada di software Jawami Al-Kalim. Untuk nama aslinya ada Ammar bin Ruzaik Ad-Dobi At-Tamimi Abul Ahwas Al-Kufi. Nah, di sini karena nama beliau cukup terlalu panjang dan juga menurut saya jika saya ingin memasukkan nama yang tidak saya tentukan akan sulit untuk menemukan datanya yang ada di Maktabah Syamilah. Untuk itu menurut saya mengambil nama Ammar bin Ruzaik. Ammar bin Ruzaik. Ammar bin Ruzaik. Masuk aja, kita klik teropongnya. Nah, di sini banyak ya yang di sini tampilannya menampilkan banyak ya. Ammar bin Ruzaik ini posisinya ada di catatan kaki atau dengan kita kan ingin mencari biografinya. Nah, kita lihat satu-satu. Ini bukan, kemudian ini juga bukan, ada di catatan kaki, bukan mengenai biografinya. Nah, di sini saya mendapatkan data bahwa rawi yang ketiga bernama Ammar bin Ruzaik Ad-Dobi At-Tamimi Abul Ahwas Al-Kufi. Nah, di sini saya mendapatkan data bahwa nomor biografinya tertulis 4159, ada di jilid 21 halaman 189. Di sini juga ada informasinya, ada huruf mim, dal, sim, kod, sin, kof. Ada di riwayat Muslim, Sunan Abi Dawud, An-Nasai dan Kof Ibnu Majah. Kemudian kita lihat rawaan guru-gurunya ada Ash'ath bin Abi Sya'tha, ada Khalid bin Abi Karimah. Nah, di sini juga ada informasinya, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian rawaanhu, murid-muridnya dari Abul Jawab Al-Hawas bin Jawab. Begitu juga dengan seterusnya. Ini adalah nama-nama data murid-muridnya. Kemudian kita lihat untuk mengenai informasi jarh wa ta'dilnya. Jarh wa ta'dilnya di sini Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, kemudian dari Yahya bin Ma'in wa Abu Zur'ah mengatakan bahwa rawi ketiga ini thiqah. Kemudian menurut Abu Hatim nilai rawi ini la ba'sa bih, yang dalam artian bahwa dia tidak tidak dalam keadaan rawi yang tertolakkan gitu. Jadi la ba'sa bih, tidak ada keadaan yang mengganggu dia untuk mengurangi kualitas hadisnya gitu, la ba'sa bih. Karena di menurut imam-imam lain mengatakan bahwa beliau ini thiqah. Kemudian juga ada di ini menurut
Ibnu Hibban wa dzikruhu Ibnu Hibban fi kitab Ats-Tsiqat. Nah, beliau ini dinilai sama Ibnu Hibban thiqah. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa beliau qila innahu mata qabla Sufyan ats-Tsauri sana tis'a wa khamsin wa mi'ah. Nah, di sini diartikan bahwa dikatakan bahwa beliau itu wafat sebelum Sufyan ats-Tsauri. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ia itu wafat sebelum Sufyan ats-Tsauri, yakni pada tahun 159. Tis'u wa khamsin wa mi'ah, 159. Kemudian untuk next slide-nya. Nah, untuk tahun wafatnya tadi kita sudah mengetahui informasinya, sedangkan untuk tahun kelahiran kita tidak ada menemukan datanya. Oke, langsung saja kita ke Jawami Akalim lagi untuk melihat rawi keempat. Di sini rawi keempat ada Abdullah bin Isa. Nah, langsung saja kita ke Tahdhibul Kamal untuk melihat nama asli beliau. Untuk ini saya mengambil namanya Abu Muhammad Al-Kufi. Mengapa? Karena menurut saya beliau ini namanya termasuk familiar di dalam kalangan rawi-rawi yang lain. Nah, nama aslinya beliau ini Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Laila Al-Ansari Abu Muhammad Al-Kufi. Jadi saya memutuskan untuk mencari atau memasukkan kata kunci nama rawi yang keempat ini berupa Abu Muhammad Al-Kufi. Abu Muhammad Al-Kufi. Di sini ada Abu Muhammad Al-Kufi. Langsung saja diteropong. Nah, di sini langsungnya menampilkan mengenai biografi rawi keempat. Di sini nomor biografinya ada nomor 452. Nama beliau sorry kesalahan. Untuk nama rawi yang keempat kan Abdullah bin Isa. Di sini Ismail bin Sami. Maaf. Di sini saya akan mencari mana nama rawi yang sama dengan nama rawi yang keempat Abdullah bin Isa. Ini bukan, ini Ayyub. Nah, Nah, di sini kita menemukan data dari rawi keempat, yakni namanya Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Laila. Nah, di sini untuk nomor biografinya ada nomor 3473, kemudian ada di jilid 15 halaman 412. Oke, kita lihat di next slide-nya. Nah, di sini guru-gurunya ada Umayyah bin Hindi Al-Mazani. Begitu juga dengan informasi sebelumnya yang saya telah jelaskan. Kemudian begitu dengan seterusnya nama guru-gurunya. Kemudian kita akan melihat untuk data nama murid-muridnya. Oke, sorry saya kelewatan. Nih, rawaan murid-muridnya. Rawaan guru-gurunya, rawaan guru-gurunya telah saya sebutkan tadi. Kemudian rawa anhu murid-muridnya. Di sini rawa anhu murid-muridnya ada Israil bin Yunus wa Ismail bin Abi
Khalid. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Nah, kemudian kita akan melihat mengenai jarah wa ta'dil mengenai rawi ketiga. Oke, kita lihat di next slide. Nah, di sini ada menurut Ali bin Hakim Al-Audi. Nih, ia berkata, sami'tu syarikan yusni ala Abdullah bin Isa wa qala fi riwayah kana rajul siddiq. Nah, beliau dinilai siddiq oleh Ali bin Hakim Al-Audi. Kemudian untuk data dari kita lihat next slide-nya. Nah, kemudian data mengenai jarh wa ta'dilnya selanjutnya di sini ada menurut Imam Ishaq bin Mansur, kemudian Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dari Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa beliau ini rawi keempat thiqah. Kemudian juga kata Abu Hatim, menurut Abu Hatim Shalih, kemudian wajikruhu Ibnu Hibban fi kitab, dan telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya, beliau ini rawi keempat dinilai thiqat, at-thiqat. Kemudian di sini datanya menyebutkan data mengenai wafatnya ya. Wafatnya di sini Imam Ja'far bin Abi Utsman atau Yalisi an Yahya bin Ma'in halaka sana talatin wa mi'ah. Beliau wafat pada tahun 130. Oke, ke rawi selanjutnya kita lihat rawi kelima. Rawi kelima ada Ikrimah. Kita lihat untuk nama asli Ikrimah, langsung saja ke Tahdhibul Kamal. Di sini nama asli Ikrimah ada Ikrimah Al-Qurashi Al-Hasyami Abu Abdullah Al-Madani. Untuk nama Ikrimah di sini saya akan memasukkan kata kunci berupa di sini saya akan memasukkan kata kunci Ikrimah. Namanya Ikrimah Al-Qurashi Al-Hasyami. Di sini saya akan memasukkan kata kunci ini karena menurut saya ini namanya tidak terlalu familiar di kalangan perawi lain. Ikrimah Al-Qurashi Al-Hasyami. Kita buka ke Maktabah Syamilah. Ikrimah Al-Qurashi Al-Hasyami. Teropong. Oke, tidak dapat ya datanya, kita pakai Ikrimah Al-Qurashi. Maaf, ada kesalahan di sini, saya menambahkan alif. Nah, saya hapus ya. Jadi Ikrimah Al-Qurashi tidak pakai alif. Al-Qurashi Al-Hasyimi. Nih, kita langsung klik teropong. Nah, alhamdulillah di sini langsung memunculkan tampilan dari nama biografi Ikrimah Al-Qurashi Al-Hasyami. Nih. Nah, berarti saya tadi ada kesalahan memasukkan kata kuncinya. Soalnya di sini saya tambahin alif jadi Al-Qurashi gitu. Padahal tidak ada alif. Nah, kemudian di sini nomor biografinya ada 4009, ada di jilid 20 halaman 264. Kita lihat untuk nama gurunya. Nama gurunya juga lumayan banyak ya, Rawaan Jabir bin Abdullah, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian kita lihat untuk nama murid-muridnya. Cukup lumayan banyak ya nama guru-gurunya.
Ya, kita lihat di slide sebelumnya untuk nama muridnya. Kita betul-betul harus teliti untuk melihat mana nama-nama guru dan muridnya. Nih, sorry, di sini kita kelewatan, ternyata ada di next yang sebelumnya. Untuk rawa anhu murid-muridnya ada Aban bin Sa' Sum'a Ibrahim An-Nukhai wa mata qablahu. Kemudian ini banyak ya, dari yang pertama ini sampai seterusnya. Kemudian kita akan melihat data mengenai jarawat tadil rawi kelima. Nah, untuk di sini banyak, lumayan data mengenai rawi ini. Di sini juga di sini mengatakannya faja'alana yas'alunahu ana ahfaz. Kita lihat lagi. Banyak ya di sini data mengenai rawi kelima. Karena beliau juga merupakan tobako banyak, masya Allah. Nih, bisa dilihat untuk jarawat tadilnya di sini ada yang mengatakan ya, di sini wasa'altuhu an Ikrimah bin Khalid faqal thiqa qalat wa asahu hadithan au Ikrimah maula Ibn Abbas faqala kilahuma thiqatani. Nah, ini mengatakan bahwa Ikrimah yang merupakan maula Ibn Abbas. Nah, itu mengatakan bahwa Ikrimah ini thiqah. Kemudian kita lihat lagi ke next selanjutnya. Di sini juga menurut Imam An-Nasai, beliau ini thiqah, Ikrimah thiqah. Nah, kemudian kita akan melihat mengenai data kelahirannya maupun wafatnya. Untuk di sini saya menemukan banyak ya, menurut versi-versi pendapat imam-imam lain mengenai data kematiannya, data wafatnya. Di sini ada yang menyebutkan mata katil wa Ikramah maula Ibnu Abbas fi yaumi wahid. Kemudian ada juga yang menyebutkan fi yaumi wahid fama syahiduhuma ila siwadani al-Madinah.
Kemudian ada yang ya menyebutkan ba'dahu fi yaumi wahid. Nah, pada intinya eh, di sini disebutkan bahwa Ikrimah wafat pada tahun fi yaumi wahid. Dan juga ada yang menyebutkan menyebutkan yakni Imam Bukhari dan Imam Yaqub bin Sufyan menyebutkan bahwa Ikrimah rawi kelima ini wafat di Madinah pada tahun 140. Banyak ya, ada yang menyebutkan juga menurut Abu Sa'id sama Ubaid Al-Qasim bin Salam menyebutkan bahwa beliau mati pada tahun 150. Banyak versi perbedaannya ya, ada yang menyebutkan 140, ada yang menyebutkan 150 juga, ada yang menyebutkan yaum wahid. Kemudian kita lanjut lihat ke rawi selanjutnya, rawi ke-6. Untuk rawi ke-6 ada Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar memiliki nama asli Yahya bin Ya'mar al-Basri Abu Sulaiman. Oke, di sini saya akan memasukkan kata kunci di Maktabah Syamilah berupa nomor rawinya Yahya bin Ya'mar al-Basri. Langsung teropong. Nah, langsung ya tampilannya. Nah, berarti ini kata kunci yang saya masukkan adalah tepat karena langsung muncul tampilan menuju halaman biografinya. Di sini nomor biografi rawi Yahya bin Ya'mur al-Basri itu ada nomor 6952. Kemudian guru-gurunya rawaan ada Jabir bin Abdullah wa Sulaiman bin Sor. Di sini juga selanjutnya ya nama guru-gurunya, kemudian untuk melihat data nama muridnya. Untuk data nama muridnya bentar, kita belum mendapatkan. Nih di sini rawa anhu. Untuk nama murid-muridnya ada Al-Azraq bin Qais, ada Ishaq bin Suwaid Al-Adawi. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian untuk mengenai data jarh wa ta'dilnya menurut Abu Zur'a, Abu Hatim, Nasai, beliau ini thiqah. Kemudian untuk lihat data tahun lahir atau tahun wafatnya. Nah, di sini juga untuk tahun wafatnya dan tahun lahirnya di data sini tidak disebutkan tahun berapa dan tahun berapa matinya dan tahun berapa kelahirannya. Oke, langsung saja kita menuju rawi terakhir, ada Abu Hurairah. Nah, di sini Abu Hurairah memiliki nama Abdurrahman bin Sakhri. Nah, kita lihat datanya sini. Nah, akan tetapi di sini disebutkan bahwa nama beliau di sini Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani. Nah, di sini karena menurut saya Abu Hurairah juga tidak familiar namanya karena itu merupakan nama lakop ya. Nah, maka saya ingin memasukkan kata kunci berupa nama Abu Hurairah Ad-Dausi.
Langsung saja kita ke teropong. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, di sini kalau untuk yang kolom pertama seperti ini, penyataannya kita lihat yang kolom kedua. Nah, di sini persis banget ya. Untuk namanya ada Abu Hurairah Ad-Dawasi Al-Yamani berdasarkan data yang ada di sini. Beliau adalah sahibu Rasulullah wa hafiz sahaba. Beliau ini merupakan sahabat Rasulullah, kemudian juga seorang sahabat yang hafiz. Ya. Kemudian kita lihat ya, mungkin untuk gurunya ini sudah berguru langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk kita lihat data mengenai murid-muridnya. Menurut saya juga murid-muridnya rawa anhu juga banyak dari Ibrahim bin Ismail, Ibrahim bin Abdullah bin Hanain, begitu juga dengan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat mengenai data Jarwa Tadil dari Abu Hurairah. Wah, karena ini kalangan sahabat ya. Kita lihat ya. Karena di kalangan sahabat juga datanya banyak, karena banyak pasti murid yang berguru-guru belajar dengan Abu Hurairah. Nah, di sini bisa langsung saja kita lihat ya, karena beliau ini sudah termasuk kalangan sahabat yang tidak perlu diragukan lagi, pasti penilaian para ulama pasti menilai Abu Hurairah ini dalam keadaan siqah. Kemudian kita lihat untuk data mengenai tahun lahir dan tahun wafat. Nah, di sini data sini saya dari kelima rawi ini, 6 rawi ini, saya tidak mendapatkan satupun data mengenai data kelahiran, tapi saya ini menyertakan data wafatnya saja, data kematiannya saja. Di sini ada yang menurut Imam Sufyan bin Ubainah menyebutkan bahwa mata Abu Hurairah wa Aisyah sana sab'u wa khamsin 57. Kemudian ada yang menyebutkan juga Abu Hasan Al-Madani, ada Al-Khalifah bin Khiyat wa Amr bin Ali, bahwa Abu Hurairah mata Abu Hurairah sana sab'u wa khamsin, juga menyebutkan beliau itu wafat, Abu Hurairah wafat pada tahun 57. Di sini juga menurut Waqal al-Waqdi, Abu Ubaid, Abu Umar ad-Darir, wa Ibnu Numair, beliau wafat mata sanatis wa khamsin. Nah, tadi yang sebelumnya itu menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 57, akan tetapi menurut Imam Al-Waqdi, Abu Ubaid, Abu Umar ad-Darir, itu menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 59, ada yang menyebutkan 59, ada yang menyebutkan 57. Sini juga disebutkan 57 sana tis'u wa khamsin. Ada juga yang menyebutkan sanatas tamanun wa khamsin, ada yang menyebutkan 58, ada 57, dan juga ada 59. Oke. Mungkin untuk data dari biografi perawi ini sudah saya cari dari masing-masing rawinya, dan itu saya menemukan semua data biografinya yang ada di Tahdhibul Kamal. Kemudian untuk selanjutnya ada syarah hadis. Oke, ini bisa saya ini. Untuk syarah hadis, di sini kita hapus dulu ya. Di sini kita masuk ke pilih di bagian tasnif. Nah, tasnif kita pilih di kisemnya, di bagian kisemnya ini dengan
kitab mengenai syuruhul hadis. Nah, untuk pemilihan kitabnya di sini karena hadis utama yang saya cari itu sudah saya ketahui riwayatnya ada di mana, yakni ada di riwayat Sunan Abi Dawud, maka di sini saya langsung memilih kitab dari kitab syarah hadis Abu Dawud sendiri. Nah, di sini saya di Maktabah Syamila ini ada kitab syarah hadis Abu Dawud, ada yang bernama Aunul Ma'bud, kemudian ada dua, satu lagi Tuhfatul Ahwadi, ini Tuhfatul Ahwadi. Oke. Untuk syarah hadis ini saya akan memasukkan kata kunci berupa dua kata kunci, yakni yang menurut saya itu tidak terulang di dalam riwayat lain. Yang pertama ada hak baba imro'atan, kemudian kedua ada ala sayyidi, langsung saja kita teropong ini. Di sini kita temukan data mengenai syarah hadis dari hadis utama yang saya maksud. Di sini langsung saja kita copy. Nah, kita copy nanti akan kita paste dengan memasukkan hasil kopian ini ke dalam ChatGPT untuk menerjemahkan dari syarah hadis ini. Kita memerlukan bantuan untuk ChatGPT untuk membantu menjelaskan makna dari syarah hadisnya. Oke, di sini langsung kita copy paste, langsung aja klik. Nah, di sini sudah ada mengenai penjelasannya. Penjelasan syarah hadis dari hadis utama yang saya maksud adalah di sini al-hubbab dengan doma harokat pada huruf h yang tidak bertitik, huruf muhmalah, al-ukli al-khurasani, Muslim meriwayatkan darinya dari Ammar dengan mendahulukan huruf ro. Oke, di sini saya mendapatkan data mengenai syarah hadis dari hadis yang saya maksud, hadis utama yang saya maksud. Oke, langsung saja di sini saya akan mengcopy di bagian syarah hadis yang mengatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna qila ma'nahu laisa ala hadaina wasiritinal kamilah. Nah, di sini saya akan mengcopy di bagian ini untuk diterjemahkan melalui bantuan diterjemahkan melalui bantuan ChatGPT. Oke ya, di sini.
Nah, di sini dijelaskan terjemahan dari ChatGPT-nya mengenai hadis utama dari syarah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk golongan kami. Dikatakan maksudnya adalah bukan mengikuti petunjuk dan jalan hidup kami yang sempurna. Nah, orang yang menghasut yaitu dengan huruf kha yang bertitik bukan huruf h dan huruf ba yang diberi tasydid yang berarti bahwa seorang wanita yakni menipunya dan merusaknya dari suaminya. Nah, dalam hadis disebutkan tidak akan masuk surga orang yang menipu atau khab dan mengkhianat. Kata khab dengan harokat fathah berarti menipu, yaitu orang yang licik dan menyebarkan kerusakan di tengah masyarakat. Seorang wanita juga bisa disebut khab dan kadang huruf kha-nya dibaca kasroh. Adapun bentuk masdarnya adalah hanya boleh dibaca dengan kasroh atau maksudnya orang yang menghasut seorang budak terhadap tuannya atau budak perempuan terhadap tuannya atau anak terhadap ayah atau ibunya. Nah, dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Sahihnya juga disebutkan barang siapa menghasut seorang budak terhadap keluarganya maka ia bukan termasuk golongan kami, dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka ia bukan termasuk golongan kami. Jadi ini penjelasan mengenai syarah hadis dari hadis utama yang saya maksud. Oke, lanjut saja. Mengenai syarah hadis sudah terselesaikan. Mengenai syarah hadis telah terselesaikan. Kemudian kita akan mencari goribul hadis. Nah, di hadis saya ini, menurut saya dari hadis saya ini gorib ya, kata gorib dari hadis saya bisa saya memakai kata gorib, memilih kata gorib yakni baba sama ala sayyidihi. Nah, untuk mencari kata gorib hadis dari hadis saya di sini saya di bagian kisam itu kita mencari kitab yang namanya Al-Ghoribu wal Ma'ajim. Oke, salah, belum saya ubah ke setelan bahasanya, bahasa Arab. Ini secentang, kemudian tidak usah karena supaya kita bisa melihat keseluruhannya. Di sini saya memakai dua kata, memilih dan memakai dua kata gorib, yakni baba dan ala sayyidihi. Langsung aja diteropong. Oke, di sini terlihat ya tampilan dari hasil kata gorib yang saya cari. Sini akan kita cari dulu mana yang sesuai. Kita cek satu-satu untuk mengetahui makna gorib. Sini saya akan melihat ya untuk
Ini sangat banyak sekali hasil dari kategorinya. Coba ini kita ulang ya, kita ulang. Oke. Habib Nasir. Nah, ini bukan ya pernyataan goribnya. Kita cari yang lain. Ini bukan. Ini catatan kaki. Khobbaba. Nih, kita menemuinya makna dari khobbaba. Nih, langsung saja kita copy. Nih, oke. Dari ini ya. Oke. Darbun.
Nah, dijelaskan bahwa keterangan kategori dari khobbaba ini berawal dari kata al-khibbu dengan harokat kasroh berarti tipu daya, kelicikan, kecurangan, dan kerusakan. Sebagaimana hanya kata al-khobbaba dengan huruf-huruf yang dimaf'ulkan menurut pendapat Ibnu Al-Arabi disebutkan seseorang telah melakukan khob atau tipu daya. Kata kerjanya adalah khobba yahibbu. Hibban artinya ia jelas-jelas licik. Kalimat khabibta ya rajul berarti wahai lelaki, engkau telah melakukan khib, tipu daya mirip dengan bentuk alimta ta'lamu ilman, kamu tahu, kamu mengetahui pengetahuan. Nah, seseorang laki-laki disebut mukhab, artinya seorang menipu yang secara bentuk seperti berasal dari fil khabba. Nah, kata khabbahu artinya ia telah menipunya dan tahbib berarti merusak hubungan seseorang dengan budak laki-laki atau budak perempuan milik orang lain. Dikatakan pula khabbaha artinya ia telah merusaknya atau membuatnya berpaling. Contoh, fulan telah menghasut budakku, maksudnya ia telah menipunya. Nah, Abu Bakar berkata mengenai ungkapan fulan menghasut sahabat si fulan artinya ia telah merusak hubungan di antara mereka. Nah, di sini sedangkan al-khab. Nah, ada juga yang mengatakan khutbah adalah ketika seekor kuda mengangkat kedua kaki kanannya sekaligus dan kedua kaki kiri sekaligus atau mengayunkan kedua tangan dan kaki secara bergantian. Nah, akan tetapi di sini dikatakan bahwa dari kata khutbah kategori khutbah itu mempunyai arti menipu, merusak atau merusak hubungan seorang istri dengan suaminya ataupun juga seorang suami dengan istrinya ataupun dengan budak dan tuannya, yang artinya itu menipu secara bentuk itu artinya menipu ya, menipu atau manipulasi gitu. Oke, ini merupakan penjelasan dari kategori yang khobbaba. Nah, karena saya memasukkan kategori yang memakai juga ala sayyidihi, sebenarnya ala sayyidihi tidak termasuk golongan gorib, tapi saya ingin mempermudah pencarian saya, makanya saya memasukkan dua kata gorib. Nah, akan tetapi di sini saya memang ingin mengetahui makna apa asli dari kata yang hobbaba. Kemudian selanjutnya itu ada asbabul wurud dari hadisnya. Nah, di sini kita langsung ke sini ke kaca pembesar, kemudian bagian tasnif, kemudian bagian kisam. Kita memilih di bagian maaf. Untuk mencari asbabul wurud kita langsung ke Al-Kutub. Nah, untuk asbabul wurud, pencarian asbabul wurud itu kita memakai namanya kitab Al-Luma. Al-Luma fi asbabil wurud. Nah, ini kita bisa checklist. Kemudian satu lagi al-bayan wa ta'rib. Al-bayan ini. Nah, untuk pencarian asbabul wurud saya menggunakan dua kata kunci ini. Saya akan mencoba dua kata kunci ini karena kan ada beberapa hadis yang tidak mempunyai asbabul wurud maupun juga yang mempunyai asbabul wurud. Maka ini saya akan mencoba mengecek satu-satu dengan satu-satu kata per hadisnya, satu-satu kata dari hadis saya yang saya maksud untuk mengecek apakah hadis ini mempunyai asbabul wurud atau tidak. Langsung saja. Nah, ternyata hadis utama saya ini
Di sini ditampilkan ada hasil ya pencarian asbabul wurudnya. Di sini saya akan cek satu-satu untuk mengetahui apa asbabul wurud dari hadis saya. Ini kita lihat ya next selanjutnya supaya kita tahu apa maknanya. Kita salin terus kita paste. Kita cek dulu ya apakah artinya sesuaikah asbabul wurudnya ini. Nah, di sini dikatakan bahwa nah, di sini dikatakan bahwa at-takhbib adalah merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Dikatakan fulan telah menghasut istri si fulan terhadap dirinya. Maksudnya merusak hubungan mereka disebutkan oleh penyair Imru Al-Qais dalam syairnya. Nah, ini mungkin tidak berupa asbabul wurud ya. Mungkin kita coba lihat lagi mana yang menyatakan asbabul wurud. Nah, di sini coba ya kita masukkan yang ini. Bismillah.
kita melihat hasilnya, ini tidak sesuai ya dengan hadis yang saya maksud asbabul wurudnya. Mungkin tapi pada intinya di sini yang sebelumnya itu menjelaskan bahwa uh, lingkup dari asbabul wurud dari hadisnya itu mengenai tahbib. Nah, di sini kan uh, jelaskan bahwa telah pernah terjadinya menghasut istri sepulan terhadap dirinya. Maksudnya itu merusak hubungan mereka, hubungan seorang wanita dengan suaminya, seperti itu. Mungkin alhamdulillah telah terpenuhinya tugas dari UAS mata kuliah software hadis. Lebih dan kurang saya masih juga harus banyak belajar dari mata kuliah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Bapak dosen pengampu. Wabil akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.